Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saadila. Saya mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 Madrasah Aliyah, yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang perilaku jujur dan adil. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi perilaku jujur dan adil? Dalam materi perilaku jujur dan adil, di sini kita akan membahas pengertian adil, pengertian jujur, dalil dan dampak dari perilaku jujur dan adil. Apa sih adil itu? Apa sih jujur itu? Dalilnya seperti apa sih? Dan dampak dari perilaku adil dan jujur itu apa sih? Yang pertama, kita akan membahas mengenai adil. Perilaku adil. Apa sih pengertian dari perilaku adil itu? Nah, di sini terdapat dua pengertian dari kata adil, yaitu pengertian secara bahasa dan secara istilah. Yang pertama, pengertian adil secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata adilun atau al-adlu. Adilun yang memiliki arti keseimbangan, dan al-adlu yang memiliki arti tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang, dan tidak zalim. Kemudian pengertian adil secara istilah yaitu seimbang atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerima tanpa ada penarikan dan meletakkan segala urusan pada tempat yang benar tanpa adanya aniaya. Jadi, sudah tahu perilaku adil itu seperti apa? Ya, perilaku adil itu adalah perilaku yang seimbang, perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Sah adilah karena adil lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Baru saja kita baca Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8. Ada apa sih dengan Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8? Jadi, surat tersebut Al-Ma'idah ayat 8 itu adalah perintah Allah kepada manusia untuk selalu berlaku adil, untuk selalu berperilaku adil dalam berbagai aspek kehidupan apapun. Karena dengan berlaku adil, maka akan menjadikan manusia tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita sebagai manusia harus menerapkan sifat adil ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah perilaku jujur. Apa sih perilaku jujur itu? Di sini ada pengertian dari perilaku jujur. Ada pengertian secara bahasa dan ada pengertian secara istilah. Yang pertama, pengertian jujur secara etimologi atau secara bahasa, yaitu berasal dari bahasa Arab as-sidqu atau sidik, yang artinya benar, nyata, atau berkata benar. Kemudian pengertian jujur secara istilah, yaitu sikap seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu atau fenomena tertentu dan menceritakan kejadian tersebut tanpa adanya perubahan, atau menceritakannya sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi.
Jadi, jujur itu adalah berkata yang benar, melakukan perbuatan yang benar yang sesuai dengan faktanya tanpa adanya perubahan atau rekayasa yang berlebihan atau juga yang berkurangan. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takul lil khainina khasima. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitabmu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi perantara, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Anak-anak semuanya, kenapa sih kita itu harus berperilaku jujur? Karena biar supaya apa? Biar supaya kita itu tidak termasuk menjadi orang-orang yang berkhianat. Karena seperti surat An-Nisa ayat 105 yang telah kita baca tadi, kita sebagai manusia tidak boleh atau dilarang untuk membela orang-orang yang menantang kebenaran, atau tidak boleh untuk berkata yang berkhianat. Jadi kita harus selalu berperilaku jujur. An Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bizidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharra sadqa hatta yaktuba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wa inal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yaktuba 'indallahi kadzaban. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa kepada surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah kalian berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong. Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, dapat kita ambil kesimpulan bahwa terdapat dampak dari perilaku jujur dan perilaku adil. Terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari perilaku tersebut adalah kita sebagai manusia hidupnya akan dikelilingi oleh kebaikan dan akan dijanjikan surga ketika di akhirat nanti. Sebaliknya, apabila kita tidak menerapkan perilaku jujur dan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan dampak yang buruk, yaitu diantaranya hidup kita akan terjerumus pada hal-hal yang tercela. Kemudian kita akan selalu berkata dusta atau menjadi seorang yang pembohong sehingga tidak ada yang percaya kepada kita. Kemudian yang pastinya kita akan mendapatkan balasan neraka ketika di akhirat nanti. Nah, demikian tadi materi dari perilaku jujur dan adil. Kita sudah membahas mengenai pengertian, terus juga dalil dan juga dampak. Berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi, apa sih kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini? Setelah menonton video ini, maka buatlah sebuah kesimpulan. Setelah kesimpulan dibuat, maka kumpulkan hasil dari kesimpulan tersebut pada link Google Drive yang sudah saya sediakan di bawah ini. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.